Guys, sekarang saya lagi di Nganjuk, Jawa Timur. Bersama saya saat ini ada Mbah siapa namanya, Mbah? Mbah Waini. Mbah Waini. Mbah Waini ini nenek saya, nenek Uyut. Umurnya kira-kira 86 tahun. Kelahiran tahun berapa, Mbak? 86. Oh, Kelahiran 39. 39. Kelahiran tahun 39. Waktu peristiwa Madiun Affair tahun 48 itu Mbah di mana posisinya? Waktu peristiwa Madiun. Kenapa? Mbah posisinya di mana? Tempat tinggalnya. Ya di sini Oh, tetap. Mbah asli di sini. Nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah kemana-mana. Bagaimana situasi saat itu, Mbah? Ya susah. Susah. Banyak apa namanya teror nggak di kampung sini sama orang-orang? Teror itu apa? Teror itu misalkan orang diculik, dituduh Oh iya. PKI. Ya. Oh, gitu. Mbah umur berapa waktu itu, Mbah? Udah remaja kali ya? Belum ya? Sudah. Oh, remaja. Tapi Mbah masih ingat ya waktu itu ya? Ya. Di belakang itu kan ada kali, Mbah ya? Di belakang rumah Mbah itu ada kali ya? Ada sungai. Ada sungai. Bener nggak sungai itu buat tempat pembuangan mayat-mayat? Ya, Enggak, tidak ada. enggak ada. Ada pembantaian nggak di sini? Pembunuhan. Dulu ada orang yang itu loh diculik lalu dimasukkan ke dalam Karung. ya, terus disendekkan di jalan-jalan itu, disadarkan. Ini disendek. Oh, orang diculik. Terus dimasukkan ampli, terus ditaleni, dikat, terus terus disandarkan Disandarkan. di jalan. Jalan. Iya kan di jalan gitu. Udah meninggal orangnya apa masih hidup? Iya toh, masuk sudah meninggal toh. Oh, dia nggak dikubur itu? Ya enggak tahu. Cuman di Iya. apa namanya? Masukin karung, ditaruh di pinggir jalan gitu aja. Ditali, diikat di karung itu, ditaleni itu, terus disandarkan di jalan biar orang tahu. Dia orang tahu. Terus bagaimana enggak tahu. Oh gitu. Iya. Terus waktu itu agresi militer Belanda gitu, Mbah udah ada apa enggak Jepang? Masih kecil. Masih kecil tapi masih ingat, Mbah? Enggak tahu, saya masih kecil. Saya ada pelindungan itu di rumahnya Mbah saya yang ada di Paron, buat pelindungan karena itu kan ada terteknya atau itu. Iya. Sama orang apa ya namanya? Tertek itu apa namanya, lewati Belanda itu. Jadi ada tentara ya, tentara ngungsi di sini. Terus lama tentara itu aku masih belum ditanya. Ada pengungsi tentara itu di rumahnya Mbah saya itu yang ada di Paron. Iya. Mbah Mut itu. Oh, di situ tempat fungsinya tentara. Di sini. Tentara Republik apa tentara Belanda? Tentara Indonesia. Tentara Republik. Ya, namanya Bai sama sopo ya kan. Orang dari Jombang. Orang gerilya. Terus nek mat gropyok di rumah nek ngarani gropyok di rumah-rumah dilihat. Grebegan. Terus saya ditanya, "Mama, ayah bapaknya di mana?" Pada delik di itu gampang-gampang kali. Iya, pada bersembunyi di kali ya. Bersembunyi. Kira nek rondo gerasak ngene. Pada ndulik ning kali. Oh, Belanda patroli gitu. Pada ngumpet gerasak ning ngarani gerasak biyen. Terus bapak terus dijaga itu tentara Indonesia dari Jombang. Terus kalau zaman Jepang seperti apa itu? Kondisinya Jepang kan setelah Belanda Jepang itu. Masuk kampung sini nggak Jepang itu? Nyanyiannya ada tapi saya enggak tahu. Belanda katanya berpatroli, masuk desa, ditanya mana TNI. Sebetulnya ya,
Dia katanya berpatroli masuk desa, tanya mana TNI. Itulah sebetulnya cuma mencari-cari ambil barang dari Pak Tani gitu. Oh, nyanyi. rampok. Ngono ya. Itu alasannya patroli tapi padahal ngerampok. Itu orang Belanda semua asli apa masih ada orang kenilnya? Orang Belanda tuh. Belanda, Iya. bukan Londoireng bukan? Orang-orang Ambon. Enggak, Belum tahu Ambon atau asli orang Belanda nikah. Belanda, Amerika Serikat ya. Amerika Serikat, sekutu. Sekutu. Sekutu ya waktu itu ya. Kalau zaman Jepang, Mbak nggak ingat. Zaman Jepang. Enggak. Jepang itu apa ya? Sebelum proklamasi Jepang. Peta. Belum. Udah ingat saya. Udah ingat ya, ingatnya pas zaman Belandanya ya. Gitu. Bener nggak waktu zaman PKI itu pertentangan atau yang namanya clash itu antara orang Islam sama orang komunis? Iya, Bener. betul. Jadi saling menculik itu orang komunis menculiki orang agama, orang Islam. Katanya akan negara kira-kira ya. Kira-kira akan dijadikan negara komunis seperti Soviet. Seperti Rusia. Oh itu cita-citanya Musso. Musuh peristiwa Madiun. Ya Madiun Affair itu Musso. Jadi daerah sini tuh cita-citanya negara Indonesia ini mau dijadikan negara komunis seperti Rusia. Terus terjadi penolakan dari warga sehingga terjadi clash antara orang Islam dan orang komunis. Itu benar nggak mereka bikin lubang-lubang gitu untuk menculik orang-orang itu lawan-lawan politiknya? Iya. Benar itu. Tapi sebentar itu cuma Sebentar. Oke guys, berarti benar guys ya kalau pertentangan antara komunis dengan kaum agama itu sudah dimulai sejak tahun 48 ketika Semaun Musso ingin memproklamirkan negara Indonesia ini sebagai negara komunis. Itu demikian. Jadi orang itu kalau melahirkan seperti Rusia, anaknya itu ngasuh sendiri. Tidak ada ini suami mah, ini istrinya gitu. Oh, jadi anak itu diasuh negara atau diasuhkan, ada yang mengasuh sendiri. Oh, ada yang mengasuh sendiri. Kalau melahirkan diasuh sudah si pensarno ya Pak. Iya dipisahin. Dipisahkan sama orang tuanya untuk dididik menjadi orang-orang komunis gitu. Jadi tidak tahu ini anak saya, ini tidak tahu. Oh, gitu. Iya. Berarti nenek ini termasuk saksi sejarah yang masih hidup di tahun 2025. Semoga beliau sehat selalu, bisa menceritakan sejarah dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Oke guys, nanti kita sambung kembali untuk kita ngobrol-ngobrol bersama Mbah